Shalom YRC Family, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi pengalaman hidup saya bersama dengan Kristus. Boleh dikatakan tahun 2020 adalah tahun di mana iman, kepercayaan, dan integritas saya diuji. Setelah didiagnosa, saya memiliki adenomiosis, atau adenomiosis itu adalah miom yang lengket di sekitar dinding rahim, dan PCOS, atau pengertiannya gangguan ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan terganggunya fungsi ovarium dan proses kematangan sel telur pada wanita. Bahasa singkatnya, sel telur saya tuh pitik-pitik kecil-kecil gitu loh. Jadi saya harus melewati rangkaian prosedur medis yang cukup melelahkan dari tahun 2008 hingga tahun 2020. Awal Mei tahun 2020, akhirnya Dr. Objin menyatakan bahwa semua prosedur yang sudah saya jalani bertahun-tahun tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga dokter menyarankan untuk melakukan histerektomi atau proses pengangkatan rahim. Akhir Mei saya mendapatkan tawaran pekerjaan yang oke banget, dan singkatnya bukan hanya bisa mengcover seluruh biaya pra dan pasca histerektomi yang akan saya jalani, tapi juga menjamin seluruh kebutuhan hidup keluarga saya ke depannya. Dan itu bukan hanya sekedar begitu saja, tapi berlimpah. Namun syaratnya ada, saudara-saudara. Saya harus convert keyakinan saya dan diberi waktu untuk berpikir selama 1 minggu sebelum saya mengambil keputusan. Selama beberapa hari saya berdoa, dan jujur seperti orang-orang lainnya saya sempat protes dan bertanya-tanya, "Why God? Ikut Tuhan kok gini-gini amat ya?" Bertahun-tahun berdoa, berusaha dengan segala bentuk jenis pengobatan supaya saya bisa hamil. Yang hasilnya malah bikin drop. Terus ditambah lagi masuk tawaran-tawaran yang aneh gitu loh. Kenapa sih Tuhan? Tuhan maunya apa sih? Yes, di saat lagi galau seperti itu, tiba-tiba saya dibawa flashback tentang semua kebaikan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan selama hidup. Dan renungan juga ayat firman Tuhan yang pernah di-share oleh mentor saya mengenai nilai hidup dan integritas. Dan saya pun teringat dengan lagu ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu engkau, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemurahan-Mu, dan berjalanlah denganku. Penyertaan Tuhanlah yang membuat saya ada hingga saat ini. Saya nggak berani Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk melangkah kalau Tuhan belum ACC. Siapa sih saya ini gitu loh. Iman kepercayaan kepada Kristus lah yang menurut saya adalah harga mati yang nggak boleh diganggu gugat oleh tawaran dan situasi apapun. Wow, suka nggak suka, mau nggak mau harus berani untuk say no, ngomong enggak, nolak. Walaupun sebenarnya hati kecil saya bilang, are you sure Cid? Yakin lu ke depannya gimana, hidup kamu tuh gimana? Harus berani untuk berdiri teguh, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan kita, bukan. Tapi karena kemurahan Tuhan yang menguatkan kita untuk mengambil keputusan dan bisa moving forward. Yang membuat saya semakin yakin ketika mesbah pagi, sebelum saya mengambil keputusan untuk berkata enggak, untuk menolak tawaran yang menggiurkan tersebut. Saya mendapat ayat dalam 1 Samuel 30, saya ambil yang potongan terakhirnya yaitu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Wow, Tuhan Yesus dahsyat banget. Saat membaca dan mengulang ayat tersebut, saya mengganti Daud menjadi Astrid. Tetapi Astrid menguatkan iman kepercayaan Astrid kepada Tuhan. Terus ngomong. Dan itu benar-benar ya, puji Tuhan banget saudara-saudara, ngebooster semangat saya untuk buru-buru balik ke kantor, lalu kasih keputusan tersebut. What a journey.
So, saya menghimbau teman-teman, saudara-saudara yang di rumah yang belum memiliki komunitas khususnya. Kenapa? Karena menurut saya bisa sampai ada di titik seperti sekarang ini, sekali lagi bukan karena kehebatan saya, no. Tapi karena komunitaslah yang membentuk saya, sehingga saya bisa diarahkan, dibimbing, dibentuk, bahkan ditegur. Kalau saya udah mulai neko-neko, pasti teman-teman yang ada di komunitas saya, khususnya leader-leader saya, pasti akan menasehati saya untuk balikin saya on the track kembali, seperti itu. Jadi saya menghimbau teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, syarat untuk tetap teguh di dalam Tuhan hanya satu, milikilah support system, bergabung segera di dalam komunitas terdekat, itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa pede maju, moving forward. To God be the glory. Ini kisah saya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.